Bukan kota Depok namanya kalau nggak ada kabar yang bikin heboh. Selalu ada sensasi yang muncul dan bikin masyarakat terheran-heran. Mulai isu babi ngepet hingga prank pocong-pocongan oleh remaja. Belum lagi wali kota Depok Muhammad Idris yang suka nyanyi hingga rilis 2 lagu bertema pandemi. Bukan cuma fenomena itu aja, baru-baru ini pemerintah kota Depok berencana membangun masjid raya dengan menggusur gedung SDN Pondok Cina 1. Ini keputusan yang nggak masuk akal, karena sebenarnya di sekeliling sekolah ini sudah banyak masjid yang berdiri. Jadi buat apa sampai ngotot ingin bongkar sekolah secepatnya, padahal sebentar lagi para siswa akan menghadapi ujian akhir semester. Bahkan juru bicara Partai PSI Sigit Widodo menyebut di akun Twitternya kalau saking pinginnya buru-buru membongkar sekolah, beberapa perabotan di dalamnya sudah diangkut oleh Pemkot Depok. Akhirnya yang tersisa hanya bangku dan meja yang kondisinya tidak layak untuk digunakan. Segitu kebeletnya ya mau ngusir anak-anak sekolah. Belum lagi beberapa waktu lalu Pemkot Depok juga memaksakan untuk membangun trotoar sehingga menghalangi akses siswa untuk masuk ke dalam sekolah. Mirisnya lagi, trotoar yang dibangun tingginya melebihi permukaan tanah sekolah. Gak heran sih kalau para siswa dan orang tua ngeluh akibat ini. Sebagian orang tua siswa merasa sangat dirugikan dengan keputusan ini, apalagi solusi yang ditawarkan juga tidak memuaskan, karena sebagian anak harus direlokasi ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Ini contoh solusi yang ngegampangin banget permasalahan. Infrastruktur dan ekosistem sekolah itu nggak semudah itu main dipindahin ke tempat lain, apalagi dicampur aduk dengan sekolah lain yang tentu saja lingkungannya berbeda. Para orang tua siswa saja tahu kalau pendidikan bagi anak-anaknya itu penting untuk masa depan mereka, mengingat pendidikan adalah salah satu cara untuk mengentaskan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat jika presentasi angka kemiskinan di Kota Depok pada tahun 2021 sebesar 2,58% atau naik dari tahun sebelumnya, yaitu 2,45%. Secara presentase memang angka ini cukup rendah, namun faktanya kenaikan tingkat kemiskinan menandakan kalau Kota Depok sedang tidak baik-baik saja. Hal ini semakin buruk jika mengacu pada pernyataan Wali Kota Depok tahun 2018 lalu, kalau 1.500 sampai 1.700 siswa terancam putus sekolah. Wah, bahaya ini kalau terus dibiarkan. Bisa-bisa Kota Depok malah membuat Provinsi Jawa Barat semakin terpuruk. Bahkan bisa memperkuat posisi Jawa Barat sebagai daerah yang paling banyak anak putus sekolahnya. Ngadepin masalah kayak begitu, wali kotanya malah mau ngusir anak sekolah begitu saja. Tak habis thinking kita. Padahal setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 31 UUD 1945 serta UU nomor 20 tahun 2003. Intinya, negara sudah menjamin jika setiap individu mendapatkan akses pendidikan yang merata dan tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kenapa Pemkot Depok tidak mengindahkan hal ini? Malah membangun bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat toleransi di kota tersebut. Bayangkan saja, Lembaga Setara Institut menempatkan Kota Depok di peringkat ke-94 atau paling bawah dalam laporan Indeks Kota Toleransi tahun 2021. Mirisnya, peringkat Kota Depok semakin merosot dibandingkan tahun lalu, yaitu ke-86. Alasannya karena masih ada siklus intoleransi seperti segmentasi antara mayoritas dan minoritas. Ditambah lagi dengan adanya upaya menjadikan kota ini sebagai kota religius, sehingga kebijakan Pemkotnya melarang perayaan Hari Valentine. Lantas, untuk apa pembangunan rumah ibadah yang masif jika kotanya masih tergolong paling intoleran terhadap agama lain? Besar dan megahnya rumah ibadah ternyata tidak berpengaruh besar untuk membentuk masyarakat menjadi lebih toleran, apalagi sampai memaksa untuk menggusur sekolah yang menjadi wadah bagi anak-anak menimba ilmu. Untuk apa banyak rumah ibadah namun tidak didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang mumpuni? Terbukti dengan rendahnya tingkat literasi bisa berkelindan dengan maraknya politik identitas yang saat ini kita hindari. Bayangkan saja, apakah kita mau melihat anak-anak kita seperti peristiwa pada tahun 2017 lalu ketika ada teriakan kata bunuh terhadap Ahok saat itu?
Jika intoleransi terus mendapat pembiaran ditambah pendidikan dikesampingkan, bukan tidak mungkin bibit-bibit radikalisme dan ekstremisme terus berkembang menjadi suatu hal yang semakin buruk, yaitu terorisme. Jangan sampai Depok menjadi kota yang dikenal intoleran dan tidak mengenal keanekaragaman agama, budaya, dan adat istiadat di masa-masa mendatang.